Halo semuanya, saya Muhammad Chandra Wijaya, mahasiswa Ilmu Ekonomi 2025. Saat ini, kita mengalami tekanan ekonomi yang nyata. Dilansir dari data BPS, tingkat pengangguran terbuka Agustus tahun 2025 masih 4,85%. 58.000 orang diantaranya baru kehilangan kerja akibat PHK, terutama di sektor pengolahan, perdagangan, maupun pertambangan. Yang lebih mengkhawatirkan, daya beli yang tertekan menggerus bantalan keluarga secara keuangan. Data Bank Indonesia menunjukkan rata-rata simpanan per rekening turun dari 6,58 juta di Oktober tahun 2024 di tahun ini menjadi 6,4 juta saja, atau penyusutan hampir 9% dalam setahun. Kelompok menengah ke bawah, menurut analis dari Stelios dan Bima Yudhistira, paling terpukul karena terpaksa menggerus tabungan untuk kebutuhan pokok tersebut. Nah, di video ini kita akan membahas langkah-langkah kebijakan ekonomi apa saja sih yang bisa kita ambil di pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatasi dua tantangan besar ini, menghentikan PHK dan bagaimana kita mengerek kembali daya beli serta tabungan. Kita akan bahas dengan teori, data, dan juga contoh konkretnya. Simak video ini sampai habis. Oke, mari kita breakdown dulu nih masalahnya. Peningkatan PHK biasanya terkait dengan dua hal, permintaan yang lesu dan biaya produksi yang tinggi. Daya beli yang turun adalah efek dominonya. Tabungan menurun, itu sinyal bahwa masyarakat mungkin sedang mencairkan simpanan atau pendapatan mereka benar-benar terkikis untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi, kebijakan harus menyasar pada sisi penawaran, supply side-nya dan demand side-nya sekaligus. Saya akan bagi menjadi tiga paket kebijakan besar. Yang pertama, dan paling mendesak adalah kebijakan fiskal ekspansif yang cerdas. Ini bukan sekedar menambah anggaran, tapi memastikan juga setiap rupiahnya menciptakan multiplier efek yang besar. Kita berpacu pada Keynesian Economics yang menekankan peran pemerintah dalam mendorong agregat demand ketika sektor swasta ini lesu. John Maynard Keynes berargumen bahwa dalam perekonomian yang lesu dengan pengangguran yang tinggi, mekanisme pasar tidak serta-merta mampu menciptakan permintaan yang cukup. Disinilah pemerintah harus masuk nih sebagai counter cyclical force melalui belanja negara atau government spending. Peningkatan G ini akan langsung menambah agregat demand yang kemudian merangsang output dan menciptakan lapangan kerja juga tentunya. Efek inilah yang kita sebut dengan multiplier efek atau berantai. Uang yang dibelanjakan pemerintah menjadi pendapatan bagi pekerja dan kontraktor. Kemudian dibelanjakan lagi menciptakan perputaran ekonomi yang baru. Teori ini sangat relevan nih ketika investasi swasta dan konsumsi itu melemah. Pemerintah bisa menggenjot lagi belanja infrastruktur padat karya yang tersebar dan ini tidak hanya di Jawa, misalnya proyek irigasi, jalan desa, atau hilirisasi industri berbasis sumber daya alam lokal. Data BPS menunjukkan sektor konstruksi ini masih memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Selain itu, insentif fiskal super deductible untuk perusahaan yang melakukan reskilling atau upskilling karyawan. Alih-alih PHK, bisa jadi solusi. Ini akan menjaga skill tenaga kerja tetap relevan. Kedua, kebijakan moneter dan finansial yang akomodatif, namun tetap menjaga stabilitas. Bank Indonesia dan OJK punya peran yang krusial. Kebijakan moneter ekspansif ini dapat mendorong kredit perbankan untuk dunia usaha. Transmission mechanism menjelaskan gimana sih keputusan Bank Indonesia tentang suku bunga kebijakan atau BI 7-day reverse repo rate. Akhirnya, ya inilah yang mempengaruhi output dan inflasi. BI menurunkan suku bunga, dan pada akhirnya suku bunga pinjaman bank turun, investasi dan konsumsi kredit ini meningkat, sehingga permintaan agregat tadi naik. Namun jalur ini bisa terhambat jika perbankan takut nih menyalurkan kredit, atau dunia usaha terlalu pesimis. Disinilah financial accelerator theory berperan.
Teori ini mengatakan bahwa kondisi neraca keuangan pelaku usaha atau nilai aset versus hutang memperkuat siklus ekonomi. Saat resesi, nilai jaminan ini turun, akses kredit sulit, usaha terhambat, dan resesi makin dalam. Kebijakan pemerintah harus memutus lingkaran setan ini dengan memperbaiki neraca keuangan UKM dan perbankan. Tingkat suku bunga acuan atau BI rate yang kompetitif perlu dipertahankan untuk mendorong kredit investasi dan modal kerja. Data dari OJK ini menunjukkan penyaluran kredit ke UMKM selalu menjadi penyangga ketahanan ekonomi. Program restrukturisasi kredit ini harus diperpanjang juga dan disederhanakan agar UKM yang masih terimbas bisa bernafas. Selain itu, pemerintah bisa mendorong skema penjaminan kredit khusus untuk sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja, seperti agroindustri, ekonomi kreatif, dan teknologi hijau. Ini akan meningkatkan kepercayaan perbankan untuk menyalurkan dana. Dan yang ketiga nih, dan ini yang sering banget terlupakan adalah kebijakan struktural jangka menengah sampai panjang untuk membangun ketahanan dan meningkatkan produktivitas. Resilience dan supply side policies fokus pada kapasitas fundamental perekonomian. Endogenous growth theory dari Romer dan Lucas menyatakan bahwa pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh faktor-faktor dalam sistem ekonomi, terutama akumulasi modal manusia atau human capital, kemajuan teknologi, serta pengetahuan. Berbeda nih dengan moral law yang mengandalkan faktor eksternal atau teknologi sebagai anugerah, teori ini menekankan peran kebijakan dalam mendorong inovasi dan skill. Institutional economics North menambahkan bahwa kualitas kelembagaan seperti hukum, regulasi, budaya ini sangat menentukan efisiensi ekonomi dan kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi. Peta jalan ketenagakerjaan nasional, data Satgas BPS ini juga bisa nih kita petakan untuk melihat skill yang dibutuhkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus sinkron sempurna dengan kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor masa depan seperti digital ekonomi, energi terbarukan, dan perawatan kesehatan. Reformasi perizinan dan regulasi. Jadi data dari World Bank's Ease of Doing Business, meski sudah dihentikan nih, ini masih menunjukkan kemudahan berusaha kita. Masih perlu diperbaiki. Penyederhanaan perizinan berusaha, terutama untuk startup maupun usaha mikro, ini akan menciptakan gelombang wirausaha baru yang otomatis menciptakan lapangan kerja juga pada akhirnya. Jaring pengaman sosial yang presisi dan digital perlu nih. BPS punya data terpadu untuk kesejahteraan sosial. Data inilah yang harus kita perbarui dan digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, bahkan mungkin dalam bentuk yang lebih fleksibel seperti voucher pelatihan atau modal awal usaha. Ini menjaga daya beli kelompok yang paling rentan nih sekaligus memberi mereka peluang untuk bangkit. Ketiga kebijakan ini, fiskal yang cerdas, moneter yang suportif, dan reformasi struktural ini harus berjalan sinergis. Stimulus fiskal ini menyuntikkan permintaan dan menciptakan pekerjaan hari ini. Kebijakan moneter memastikan dunia usaha dapat akses pendanaan. Dan reformasi struktural memastikan pertumbuhan yang kita bangun ini haruslah berkelanjutan dan inklusif untuk besok. Jadi, kesimpulannya, mengatasi PHK dan daya beli bukan dengan satu kebijakan yang otomatis ajaib. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, seperti tiga kebijakan tadi. Pemerintah baru nanti memiliki tugas yang berat, tapi juga peluang yang besar nih untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh. Kuncinya ada pada koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian. Transparansi data dan evaluasi kebijakan berkala ini memang mutlak ya diperlukan. Sebagai masyarakat, kita juga bisa nih berperan dengan menjadi konsumen yang cerdas, mendukung produk lokal, dan terus mengupgrade skill kita sendiri. Ekonomi Indonesia memiliki fundamental yang kuat dan juga pasar domestik yang besar juga tentunya. Dengan kebijakan yang tepat, cepat, dan juga inklusif, saya yakin kita bisa melalui tantangan ini dan mencapai pertumbuhan yang berkualitas.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang peduli juga dengan isu ekonomi kita. Tulis juga nih di komentar menurut kalian langkah apa sih yang paling prioritas. Sampai jumpa di video berikutnya.